Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Pagi hari ini kita mengawali pekan yang baru di minggu yang terakhir di bulan Juli ini. Kita percaya bahwa kalau kita ada hari ini, sebagaimana kita ada, dan apapun keadaan kita, bahwa hari ini Tuhan sudah berikan, sudah ciptakan, sudah anugerahkan pada hidup kita. Hari yang baru, hari yang luar biasa baik, dan kita mau menyambutnya dengan firman Tuhan, mengawalinya dengan membaca dan merenungkan dan melakukan firman Tuhan. Hari ini firman Tuhan diambil dari surat Yakobus 1 ayat yang kedua hingga ayat yang ke-6 hingga ayat yang ke-8. Yakobus 1 ayat kedua sampai ke-8 mengenai iman dan hikmat. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh, dan tak kekurangan suatu apapun. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Tetapi oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Amin. Nats pagi hari ini kita ambil dari ayat yang ke-6, 7, dan 8. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang, Bapak Ibu. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diumbang-ambingkan kian kemari oleh angin. Hari-hari ini kita semua sedang mengalami pencobaan. Dan ujian ini adalah ujian akhir. Kalau saya memberikan satu gambaran menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Ya, kenapa saya katakan ujian akhir? Ujian-ujian akhir. Bukan yang terberat Bapak Ibu. Tapi ini sudah ujian-ujian akhir. Karena ini adalah ujian yang ya kita semua merasakan bahwa bisa dikatakan dari segala ujian-ujian yang dihadapi umat manusia, terkhusus anak-anak Tuhan, di dalam imannya. Bagaimana kita bertahan di dalam iman. Sebelumnya
anak-anak Tuhan, terkhusus juga di negeri ini, kita begitu mengalami tekanan oleh karena mungkin radikalisme atau terorisme, di mana anak-anak Tuhan mengalami penganiayaan. Anak-anak Tuhan sedang beribadah, dibom. Padahal kita selama ini tidak pernah memerangi mereka. Kita terus membalas dengan kasih. Apapun alasan mereka, entah politik, entah ingin mendirikan negara dengan agama tertentu, tetapi intinya mereka memerangi anak-anak Tuhan. Dan itu begitu menghimpit, menekan iman kita. Ya Bapak Ibu. Setelah selesainya periode tersebut dan juga faktor politik negeri ini bergulir kepada pandemi yang melanda seluruh dunia ini. Tak terkecuali negeri kita. Mana negeri yang masih belum, ya bisa dikatakan masih berkembang, belum makmur, begitu ya. Dan kita tahu hari-hari ini negeri kita bahkan menjadi yang nomor 1. Baik penambahan jumlah yang terkena virus dan juga penambahan jumlah kematian harian. Nah, di sini ini memang menghimpit juga anak-anak Tuhan. Ya, dan ini dialami juga oleh anak-anak Tuhan. Baik yang terpapar dan harus meninggal dunia. Keluarga-keluarga ditinggalkan oleh keluarganya. Ada oleh ayahnya, ibunya, suaminya, istrinya, bahkan kedua orang tuanya. Kakeknya, neneknya. Tidak sedikit anak-anak Tuhan tergoncang imannya. Dan disinilah memang iman kita diuji, Bapak Ibu. Dan firman Tuhan ini memberi kekuatan dan memerintahkan, sekaligus memerintahkan kepada kita dalam surat Yakobus 1 ini. Hendaklah kalau kita meminta baik hikmat, juga pertolongan, kita mintanya dengan iman dan sama sekali kita jangan bimbang. Karena kalau kita bimbang, kita seperti dengan gelombang laut. Diibaratkan dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari. Orang yang demikian janganlah mengira ia akan
menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang di dalam hidupnya. Kita harus teguh di dalam iman dan tidak ada jalan lain. Kita harus dalam istilah bahasa Jawa itu pasrah bongkoan. Full kita serahkan. Kita memintanya di dalam iman. Dan tidak bimbang. Kita harus teguh. Dan sisanya kita pasrahkan kepada kehendak Tuhan. Karena Dia adalah Allah satu-satunya. Dan Allah yang mempunyai kuasa, mempunyai mandat penuh atas hidup kita. Tapi kita bersyukur karena kita sudah menjadi umat tebusannya. Dan hidup dan mati kita ada di tangannya Tuhan. Di dalam tangan Tuhan Yesus. Jadi kita nggak usah khawatir Bapak Ibu. Tidak perlu bimbang. Karena dengan bimbang kita cuma akan terombang-ambingkan saja. Dan tidak akan menerima apa-apa. Buat apa bukan? Jadi biarlah setiap kita meminta teguh di dalam iman. Itu yang menjadi bagian kita. Dan sisanya kita serahkan kepada kehendak Tuhan. Persis apa yang dikatakan di dalam doa Bapa kami yang Tuhan Yesus sudah ajarkan kepada kita anak-anak. Apa Bapak Ibu? Di dalam akhir doa Bapa kami, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Biarlah setiap kita apabila hari-hari ini sedang mengalami suatu pencobaan, di dalam kehidupan, di dalam tekanan, himpitan oleh karena masalah keluarga, masalah ekonomi, masalah sakit penyakit. Kita memintanya dengan iman. Dan pada akhirnya kita tutup dengan doa Bapa kami. Dan kata-kata, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Itu sebagai penutup doa kita. Sehingga kita tetap teguh di dalam iman. Dan kita berserah kepada Kristus, Tuhan, Juru Selamat, Bapa kita yang baik, pemilik hidup ini. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Biarlah setiap kita teguh di dalam iman sampai akhir.